Hari ini saya di depannya pakai Yamaha PM7. Total input yang kita pakai full input semuanya kita pakai adalah 128. Jadi semuanya hampir semua terpakai, semua input 128. Total 3 band, JPCC Worship 2 band, kemudian True Worshipper 1 band, kemudian total penyanyi ada sekitar 30, dan masing-masing orang nggak ada yang gantian mic, semuanya pegang mic sendiri-sendiri. Dan selama show saya nggak bikin snapshot recall, nggak bikin scene recall, saya cuman ngafalin arrangementnya. Jadi everything saya mesti riding the fadernya manual aja. Kenapa saya mending begitu? Karena demi dinamikanya selama acara. Karena kan kadang-kadang ya sekali lagi ini kan concert praise and worship ya. Aimnya adalah supaya orang bisa ikut barengan, engage di dalam songsnya. Bukan mendengar betapa kencangnya sound system, bukan mendengar betapa kerennya sound system. Tetapi yes, sistem yang bagus itu bisa membantu mereka untuk enjoying the worship atau ikut bersama-sama worshiping together. Nah, aimnya saya sebagai orang yang berada di depan tadi adalah make sure that everyone yang datang ke Stadion Madia ini bisa ikut bersama-sama enjoying. Jadi makanya saya keliling ke pojok-pojok pas tadi Mas Rapi lagi play music. Saya make sure di situ kalau saya mainnya kira-kira sekencang segini, saya masih bisa dengar suara saya nggak? Atau masih bisa dengar suara orang di sebelah saya apa enggak? Karena kalau mereka bisa, kemudian mereka bisa ikut bernyanyi bersama, and then that's a good sign. Seperti itu, bukan cuma nontonin akhirnya gitu. Jadi saya cuma bikin grup, semua alat band semuanya terpasang di atas panggung. Posisinya semua terpasang di atas panggung kecuali Amos. Drumnya akan digeser masuk ke dalam pada saat True Worshipers. Dan saya cuma bikin grup aja. Kalau saya bikin grup, artinya saya bisa keys left adalah keyboard yang ada di sisi sebelah kiri. Keys right adalah keyboard yang ada di sisi sebelah kanan. Jadi saya udah ngafalin siapa yang akan solo, tinggal saya naikin, atau kemudian dia yang gitar satu yang akan solo saya naikin, atau kemudian mereka berdua akan melakukan rhythm, saya akan turunin kayak gitu. Jadi nanti along the way pada saat acara berlangsung ya it's a 10 fingers mixing, semuanya dynamic, naik turun. Hal yang paling menarik di mixer ini adalah bukan layarnya aja yang gede sih, tetapi satu hal yang exactly, this is Eventide. Ini saya pakai untuk room, efek ruangan. Room itu artinya reverb tapi dia lebih pendek reverb time-nya. Namanya juga ruangan ya, room. Kalau hall dia lebih besar. Nah ini saya gunakan decay-nya hanya 1 second, which is hanya untuk memberikan ruangan kepada setiap instrumen atau setiap vokal supaya dia berada di ruangan yang terpisah. Gitu. Basically ini adalah basic reverbnya saya, room. Kemudian untuk vokal saya pakai Bricasti, which is Bricasti ini adalah model dari Bricasti yang sebenarnya, di box yang sebenarnya. Dan secara suara juga 99% menurut saya sih mirip ya, kalau saya tutup mata kayak Bricasti beneran. Nah ini saya pakai sebagai reverb vokal. So far ini oke banget buat saya, karena buat reverb vokal ini saya pakai hanya untuk nge-layer room yang tadi, supaya pada saat terutama lagu worship, karena sebetulnya sebagian besar lagu-lagu ini sebenarnya lagu-lagu worship. Makanya begitu worship songs ini udah saya kirim, tinggal saya dorong dari DCA-nya aja. Seperti itu. Banyak juga yang nanya sama saya, drumnya pakai efek apa sih? Which is untuk drum saya cuma pakai plates saja. Plates itu artinya gini. Kalau dulu zaman dulu, nah ini platesnya dari Yamaha seperti ini. Reverb time-nya saya cuma pakai 1,71. Nah ini most likely ini mungkin akan saya pendekin, mungkin saya akan panjangin. Karena waktu kita bikin ini ada di ruangan, sedangkan kita ada di ruangan sekarang di alam terbuka. Kenapa pakai plate? Plate itu kan aslinya kan kalau di reverb aslinya tuh plate itu berdasarkan dari lempengan-lempengan besi begitu. Dia akan bergetar satu dengan yang lain. Dia itu bagusnya untuk semua instrumen yang dipukul, yang perkasif gitu. Begitu dia dipukul kena plate, dia akan lebih, tailnya akan lebih soft, dan secara suara juga akan lebih lebar. Makanya saya banyak pakai plate sini untuk instrumen-instrumen yang seperti drums, snare, terutama ya snares kayak gitu. Vocal delay saya buat jaga-jaga aja, kalau memang sempat kepake saya pakai vocal delay karena ganti-ganti nih setiap lagu. Tapi timingnya nanti saya tap dari sini gitu. Saya tap untuk setiap lagu. Saya nggak bikin tempo per lagunya, jadi misalnya kalau lagunya lagu pelambat ya saya akan tapnya tempo seperempat. Artinya seperempat itu artinya kalau teman-teman tahu toge not balok,
dalam satu bar dia akan note yang isinya dengan hitungan 1/4. Jadi satu bar isinya 4 ketuk, jadi isinya adalah 4 note seperti itu. Kalau double tempo itu artinya note 1/8. Di dalam treatment vokal banyak juga yang nanya treatment vokalnya seperti apa. Feature yang saya suka di mostly semua Yamaha adalah ini saya bisa insert banyak. Dan saya pakai EQ-nya juga nggak banyak. Saya cuma motong low, and then high mid saya nggak potong. Cuman saya pakai dynamic EQ. Dynamic EQ-nya artinya apa? Dia hanya ngompres di certain frekuensi, di frekuensi tertentu. Pada saat memang saya pikir dia akan saya set, oke, kalau sampai hit di level demikian, kompresornya bekerja. Dan saya banyak pakai untuk deesser. Deesser itu artinya semua yang SS-nya tajam saya hajar. Starting dari 5K, 5 kHz. Sisanya yang 1,32 untuk ngerapihin suara-suara leher gitu, karena rata-rata penyanyi Indonesia is using a lot of throat voice gitu, kecuali yang pop, yang beberapa penyanyi itu ya memang mereka udah suara perut, jadi biasanya mid frekuensinya nggak akan, it's not gonna be a problem. So far sih seputaran mengenai voice seperti itu. Habis ini kita jalan lihat ke belakang, ke panggung, kemudian ke tempat recording. Kita lihat nih, lagi pada pusingnya kayak gimana.